Kamu bicara dengan siapa? Anak laki-laki itu berbalik, terkejut mendapati ayahnya berdiri di belakangnya. Anak laki-laki itu tampak gugup dan ragu-ragu untuk menjawab, tetapi setelah ditanya lagi, dia mengaku kepada ayahnya bahwa dia sedang berbicara dengan wanita di air mancur. Ayah anak laki-laki itu bingung, wanita di air mancur? Benar. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa wanita itu baik, sama seperti ibunya. Dipikirnya wanita di air mancur mungkin bisa menjadi ibunya. Ayahnya mendesah, dia meraih tangan bocah itu dan membawanya kembali ke dalam rumah tempat ayahnya mengadakan pesta kecil. Salah satu tamu si ayah bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Dan dia mengatakan padanya bahwa semuanya baik-baik saja. Dia hanya mengkhawatirkan putranya. Ini merupakan tahun yang sangat sulit setelah kematian istrinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia takut anaknya memiliki masalah perilaku saat dia melihat anak laki-laki itu menatap keluar jendela di air mancur di halaman belakang mereka. Akhir minggu itu di sekolah, anak-anak seharusnya menggambar keluarga mereka. Guru berpindah dari satu anak ke anak lain, memeriksa kemajuan mereka, dan berhenti di depan anak laki-laki itu. Dia ingin tahu apa yang dia kerjakan. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa itu adalah gambar dirinya, ayahnya, dan ibunya yang tinggal di air mancur. Guru tidak mengerti, ibunya tinggal di air mancur. Itu benar, kata anak laki-laki itu kepadanya. Air mancur di halaman belakang rumah mereka adalah tempat favoritnya di seluruh dunia. Ibunya telah memberitahunya bahwa itu adalah tempat magis, dan itulah alasan mereka membeli rumah itu. Setelah ibu meninggal, dia mendengar suara yang datang dari air mancur. Kedengarannya tidak seperti ibunya, tapi dia tahu itu ibunya. Dia tinggal di dalam air mancur sekarang. Ayahnya berterima kasih kepada gurunya karena telah menelepon dan berjanji dia akan berbicara dengan putranya. Dia sangat menyesal anak-anak lain takut dengan cerita tentang seorang wanita di air mancur mereka. Dia akan memastikan urusan ini akan berakhir untuk selamanya. Malam itu, ketika dia menidurkan si anak, dia mengatakan kepadanya, dia tahu dia merindukan ibunya, tetapi dia harus berhenti dengan semua klaim tentang seorang wanita di air mancur. Sesering dia merindukannya dan berharap agar ibunya bisa kembali, dia perlu menyadari dia pergi dan tidak akan kembali. Sang ayah mencium kening anaknya dan mengatakan kepadanya sekali lagi, tidak akan ada cerita tentang wanita itu sebelum menidurkannya di malam hari. Namun begitu ayahnya pergi, bocah itu bangun dari tempat tidur, merayap ke jendela kamar tidurnya yang terlihat menurun ke bawah ke halaman belakang mereka dan menatap air mancur. Dia menyaksikan refleksi menari di atas air yang beriak. Anehnya, air mengalir diam sampai sebuah tangan yang tampak seperti terbuat dari air muncul dari permukaan air mancur dan melambai ke arahnya. Sang ayah meninggalkan kamar mandi dan memeriksa putranya sebelum kembali ke kamar tidurnya. Dia berlari tersadar putranya tidak ada di tempat tidur. Dia berlari ke kamar putranya dan menarik selimut dari tempat tidur. Tidak ada orang di sana. Dia dengan panik memanggil putranya dan melihat ke sekeliling ruangan. Ketika dia melihat sesuatu, dia bergegas ke jendela tempat dia melihat putranya berjalan menuju air mancur. Tapi yang benar-benar menarik perhatiannya adalah wanita itu tembus cahaya dan bersinar di bawah sinar bulan, memanggil anak laki-laki itu untuk mendekatinya. Sang ayah bergegas turun dan keluar ke halaman belakang tempat putranya berpelukan dengan wanita berair itu. Dia ketakutan, tetapi naluri kebapakannya menyadarkannya dan dia berlari ke air mancur dan merenggut anak itu menjauh dari makhluk itu. Saat dia menarik bocah itu dari air mancur, dia melihat sosok wanita yang padat dan berair itu tampak berubah kembali menjadi cairan dan rontok ke dalam air mancur. Sang ayah membawa anak laki-laki itu ke dalam rumah. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi ayahnya terus mengulangi, dia baik-baik saja, dia aman sekarang. Keesokan harinya, sang ayah berbicara di telepon dengan pendeta setempat. Dia tahu betapa gilanya hal ini, tetapi polisi tidak mempercayainya. Dia tidak tahu kemana lagi harus berpaling. Pendeta mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, bahwa dia akan segera berada di sana untuk mengurusnya. Pendeta tiba di rumah dengan 2 asisten dan memberitahu si ayah bahwa akan lebih baik jika dia dan putranya pergi. Anak laki-laki itu menangis, memohon agar mereka tidak menyakiti wanita baik itu di air mancur itu. Sang ayah harus berjuang untuk menahan putranya, akhirnya bisa mengeluarkannya dari rumah. Begitu mereka pergi, pendeta menoleh ke asistennya. Dia melepas bajunya memperlihatkan rompi taktis di bawahnya yang dihiasi logo SCP saat asistennya melakukan hal yang sama waktu untuk penahanan. Katanya saat mereka menuju ke halaman belakang menuju air mancur dan makhluk aneh yang tinggal di sana. Hai, saya Dr. Bob dan ini adalah SCP-054, juga dikenal sebagai nimfa air. SCP-054 adalah sebutan yang diberikan oleh SCP Foundation kepada entitas anomali dengan beberapa properti yang sangat aneh. Terdiri dari 9 liter yang tampaknya merupakan mata air normal. SCP-054 paling sering muncul dalam bentuk humanoid betina, tetapi mampu dalam berbagai bentuk seperti humanoid lain dan bentuk geometris sederhana. Tidak diketahui bagaimana ia mampu mengambil dan menahan bentuk-bentuk ini, atau bagaimana ia bergerak begitu ia melakukannya, karena semua tes yang dilakukan sejauh ini gagal menunjukkan fenomena termal, elektromagnetik, biologis atau lainnya yang ada dalam tubuhnya yang bisa menjelaskan kemampuannya.
Setiap kali SCP-054 memasuki badan air, ia akan menjadi tidak dapat dibedakan dari air di sekitarnya. Dan tampaknya ia harus menenggelamkan dirinya sendiri sesekali untuk mengisi kembali volume penuhnya yang terus-menerus dikurangi melalui penguapan normal. Air yang menguap dari anomali juga telah dikumpulkan oleh Foundation dan juga tidak dapat dibedakan dari air biasa dan tidak menunjukkan sifat khusus. Setelah penemuannya, SCP-054 dipindahkan ke situs 08 untuk penahanan di mana penelitian dan studi tambahan tentang makhluk itu dapat dilakukan. Sel penahanan khususnya dibuat kedap air dan dilengkapi dengan sistem pengatur suhu khusus serta air mancur berornamen berisi mata air tawar. Anehnya, entitas tersebut tampaknya menikmati rumah barunya dan tampak senang berinteraksi dengan peneliti Foundation, penjaga, dan staf pemeliharaan. Seringkali meniru bentuk mereka dengan cara yang lucu. Sementara pada awalnya, 054 akan mundur kembali ke air mancurnya ketika tidak berinteraksi dengan staf. Seiring berjalannya waktu, tampaknya menjadi semakin nyaman dan akhirnya menghabiskan hampir seluruh waktunya di luar air. Meskipun ia akan selalu kembali ke air mancur yang aman dan menghilang ke dalam air ketika percobaan dilakukan untuk mengekstrak sampel langsung dari tubuhnya. Meskipun ia menghindari pengambilan airnya melalui berbagai tes yang berbeda oleh peneliti SCP, Dr. Seskel, banyak pengetahuan Foundation tentang SCP-054 diperoleh. Meskipun apakah metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi ini sesuai, terserah pada Anda untuk memutuskan. Dalam tes yang disebut eksperimen penghilangan air, SCP-054 ditolak aksesnya ke air. Akibatnya, bentuknya berubah, dengan 054 menjadi lebih kompak, kemungkinan besar untuk mengurangi luas permukaannya sebanyak mungkin, dan mengurangi laju penguapan yang terjadi. Selama beberapa hari pertama setelah akses ke air dihilangkan, ia akan dengan senang hati menyapa siapapun yang memasuki sel penahanannya, yang mungkin menunjukkan bahwa ia berusaha memikat staf untuk menyediakan air. Ketika setelah beberapa hari persediaan airnya masih belum dihidupkan, ia berhenti bertindak sangat ceria, mungkin menyadari bahwa wataknya yang bahagia tidak melakukan apapun untuk mengutarakan tujuannya. Saat uji suhu ekstrim, para peneliti diizinkan untuk bereksperimen dengan menundukkan SCP-054 ke suhu di bawah 0 derajat Celcius. Entitas menjadi semakin lesu karena suhu di area pengujian diturunkan dan akhirnya membeku sepenuhnya. Potongan es dikumpulkan untuk dipelajari, tetapi analisis menunjukkan tidak ada kelainan atau perbedaan dari air standar. Tes baliknya juga dilakukan dan suhu dinaikkan menjadi 95 derajat Celcius, sedikit dari titik didih air 100 derajat. 054 menjadi sangat agresif saat suhu mendekati ambang atas di mana air dapat tetap menjadi cairan dan berusaha keluar dari selungkup pengujian. Para peneliti memperhatikan bahwa setelah pengujian ini, entitas menjadi semakin tahan untuk dipindahkan dari sel penahanannya ke area pengujian. Kemungkinan takut para peneliti bermaksud untuk melakukan hal yang merugikan. Memori SCP-054 juga diuji dan terbukti sangat terampil dalam memecahkan teka-teki dan menavigasi labirin. Peneliti awalnya memiliki masalah dalam memotivasi 054 untuk berpartisipasi, tetapi Dr. Seskel menemukan bahwa anomali tersebut cukup responsif terhadap penggunaan sengatan listrik. Para peneliti sering mendorong 054 terlalu keras dalam tes ini dan mendapati bahwa mereka perlu memberikan waktu istirahat 48 jam di antara eksperimen berat. Tes terakhir yang dilakukan dimaksudkan untuk mendapatkan beberapa wawasan tentang bagaimana SCP-054 mempertahankan bentuknya dengan melihat bagaimana ia bereaksi terhadap larutan asam klorida. Secara tidak mengejutkan, ia menolak pengujian ini dan suhu di area pengujian diturunkan hingga sedikit di atas titik beku untuk mencoba dan mengontrol perilakunya. Ini terbukti tidak cukup. SCP-054 melawan balik Dr. Seskel dan asisten penelitiannya, melukai mereka berdua dengan serius dan tes harus dihentikan. Pada kenyataannya, semua pengujian pada SCP-054 dihentikan setelah insiden ini, seperti tampaknya mengembangkan ketidakpercayaan ekstrim laki-laki yang terdiri dari sebagian besar staf yang melakukan tes. Setelah serangan terhadap staf Foundation, SCP-054 diklasifikasikan sebagai Euclid. Namun, begitu tes dihentikan dan 054 tidak lagi harus berhubungan dengan staf peneliti yang bertanggung jawab atas eksperimen, ada rentang waktu lebih dari 5 tahun tanpa insiden lebih lanjut. Setelah periode ini, peringkat SCP-054 diturunkan ke aman dan sekarang tampaknya bersedia untuk mulai berpartisipasi dalam eksperimen sekali lagi, meskipun sekarang
sekarang, semua tes berada di bawah lingkup unit biologi E7 dan penggunaan hanya personel wanita yang disarankan. Meskipun diklasifikasikan sebagai aman, kehati-hatian harus tetap dijaga saat bekerja dengan SCP-054. Personel pemeliharaan diharuskan untuk mengenakan setelan kimia saat bekerja di dalam area penahanan dan harus menghabiskan 10 menit di ruang pengeringan khusus setelah mereka keluar untuk memastikan bahwa 054 entah bagaimana tidak berhasil melekat pada bagian manapun darinya. Jika terjadi pelanggaran penahanan, seluruh kurungan harus dibilas dengan nitrogen cair untuk membekukan entitas. Apakah nimfa air adalah contoh dari SCP Foundation yang keterlaluan, mengandung anomali tidak berbahaya, yang tampak bahagia dan jinak sampai disakiti? Atau ini hanya harga yang harus kita bayar untuk melanjutkan pengetahuan kita tentang anomali dan berpotensi menghentikan ancaman bahaya bagi umat manusia? Jawaban untuk pertanyaan ini terserah Anda. Untuk menambah pengetahuan Anda tentang anomali yang dimiliki SCP Foundation dan berpotensi menemukan jawaban untuk pertanyaan itu, saya sarankan Anda melihat file SCP-007, Planet Perut, dan SCP-163, Orang Buangan Renta. Dan seperti biasa, pastikan Anda subscribe dan mengaktifkan pemberitahuan sehingga Anda tidak melewatkan satupun anomali, karena kami menyelidiki lebih jauh dan lebih jauh ke dalam arsip rahasia SCP Foundation.